Nah, sudah kasih dalam Tuhan, kita saat ini bahas tentang permulaan dari kesusahan. Apa saudara? Apa saudara? Masih permulaan. Belum pertengahan. Apalagi sekarang baru ribut padam listrik. Betul? Betul? Nah, saudara, tahun 96, tepatnya bulan November, saya mengalami kecelakaan dan roh saya dibawa ke surga. Ditunjukkan masa yang akan datang, apa yang akan terjadi atas Indonesia dan dunia. Tapi terutama untuk Indonesia. Karena waktu itu baru mendapat penglihatan itu, maka ditulislah sama seorang yang namanya Muladi, Letnan Kolonel. Untuk bikin buku ditulis. Capek-capek nulis sampai 3 bulan. Saya bicara, saya ditulis. Di situ ada 2 buku. Nah, bukunya tebel-tebel segini. Dan masih fotokopi, dan itu pakai mesin ketik. Wah, capek sih ngetik. Saya bicara, saya ketik. Bicara, ketik. Letnan Kolonel. Pensiunan. Dan apa yang terjadi? Setelah buku itu jadi, tahun 1999, tepatnya di Semarang. Nah, itu ada 2 buku ini. Ada berapa, saudara? Nah, buku pertama namanya Dunia Roh. Dan bahas tentang santet, tentang ilmu-ilmu gaib. Dan buku yang kedua, itu tentang masa depan Indonesia sampai 2035. Presiden, wakil presiden, termasuk saham, termasuk emas, semua ada di situ semua. Adalah. Tahun 99 buku itu diserahkan kepada Gilbert. Buku yang pertama dan kedua. Di Semarang tepatnya ada tempatnya Pak Junawan. Pak Gilbert hanya ngelihat aja buku yang pertama dia setuju ditanda tangan. Keluarlah buku namanya Dunia Roh dan seri-serinya. Nah, buku yang kedua ini justru buku yang terpenting. Buku apa, saudara? Karena menyangkut masa depan bangsa, termasuk tentang kripto, tentang Bitcoin, tentang komputer kuantum. Itu tahun 90 udah ada di situ. Udah ditulis. Di stand ke Pak Gilbert. Pak Gilbert kelihatan tidak tertarik. Ditaruh. Dan sampai sekarang hilang. Tapi untungnya sebagian masih saya ingat. Ini Pak Gilbert baru mau nyari bukunya sekarang. Karena itu menyangkut nanti tahun 2029 presidennya siapa ada di situ. Termasuk 2034, ya ada di situ semua. Termasuk nanti emas naiknya tahun berapa ada di situ semua. Nah, karena waktu itu kalau baca buku itu, itu kayak orang halusinasi memang. Karena bisa tentang sebuah komputer, drone, tentang perang cyber. Nah, zaman itu kan makan Kentucky Fried Chicken aja dianggap orang kaya. Belum ada namanya WA, betul? Belum ada nih video call, masih ada telepon. Tapi di buku itu sudah menceritakan semuanya. Lengkap itu, pergerakan semuanya. Dan salah satu bukunya itu ada tertulis, nanti emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Tembus, saudara? Termasuk ada anak muda menjadi wapres di tahun 2024, Gibran. Ada di buku itu. Dan apa yang terjadi? Sekarang tugasnya Pak Gilbert cari buku itu. Karena dia yang udah capek-capek ditulis. Presiden tahun sekian, termasuk SBY tahun 2004, tentang ini, ada di situ semua. Itu lengkap. Nah, dan sebagian buku ini, karena yang saya ingat aja sekarang. Karena kalau lengkapnya ada di buku itu, lengkap semua tuh. Jam sekian, tanggal sekian terjadi pergerakan ini ada di situ semua. Nah, tapi puji Tuhan, sekalipun buku itu hilang, moga-moga ketemu. Itu tugas dari Gilbert Lumendong mencari bukunya. Karena dia yang dan anehnya waktu itu enggak sempat berpikir untuk fotokopi. Jadi masih aslinya dikasih. Nah,
Kenapa enggak difotokopi? Waktu itu fotokopi kan mahal. Lah duitnya kan habis. Tak kasihkan aja itu. Nah tapi saya percaya pasti ada rencana Tuhan. Nah mari kita buka Alkitab kita. Kitab Wahyu. Kitab apa saudara? Kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai dengan ke-6. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai dengan ke-6. Saudara yang genap saya ganjil. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6 saudara baca. Secupak sedinar. Ingat saudara. Terus apa lagi? 3 cupak jelai sedi. Saya mau tanya. Dinar itu kertas atau logam? Logam. Ngomong sebelahnya logam. Nah ini kunci awal ini adalah. Zaman waktu saya sekolah Alkitab. Tentang permulaan kesusahan besar. Banyak pendeta berkhotbah, nanti di akhir zaman, cari makan itu susah. Sehingga semua sistem barter, kebuk ditukar padi, padi ditukar sapi, yang gitu. Waktu itu pikiran kita seperti itu. Betul? Betul? Kita harus berkebun. Nah setelah itu nanti kita barter-barteran. Yesus tidak mengatakan itu. Ingat ya, ngomong sambalnya, Yesus tidak mengatakan itu. Yesus berkata apa? Waktu permulaan kesusahan, pergilah ke pegunungan. Betul? Kemana saudara? Arti pegunungan di sini saudara. Ingat saudara, di pegunungan itu bukan hanya ada tumbuhan dan bukan hanya ada hewan. Tapi pegunungan itu bicara kandungan di dalam tanah. Logam, mineral. Apa saudara? Logam apa? Mineral. Sapi, hewan-hewan, tumbuhan juga termasuk bagian dari pegunungan. Tapi ingat di akhir zaman, secupak sedinar. Artinya bahwa tukar makanan itu untuk transaksi itu adalah logam. Jelas sekali. Misalnya sapi. 1 ekor. Yang makan 1000 orang. Sak bulunya habis. Betul? Gimana cukup untuk bertahan. Betul? Tapi kalau 1 kilo emas. Ditukar sapi. Jadi berapa? Berapa? 300 sapi. Betul? Sekarang hampir 3 juta, betul? Ingat, logam. Ngomong sebelahnya logam. Nah, pada waktu saya di surga, saya ditunjukkan masa yang akan datang. Hari-hari yang akan terjadi. Nanti akan saya beritahu tentang komputer kuantum. Tentang apa saudara? Tentang apa? Tentang komputer kuantum. Waktu tahun 96 saya ditunjukkan bahwa nanti ekonomi berhenti tahun 2020. Itu adalah senjata biologis untuk mengarahkan dunia semua ke sistem digital. Sejelas mengarahkan dunia untuk sistem apa? Corona itu adalah senjata biologis. Dan waktu itu yang sakti adalah orang batu. Bubar. Betul? 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 Nah, tahun 2020 itu untuk mengarahkan dunia
ke sistem digital. Untuk mengarahkan dunia ke penyatuan mata uang. Mengarahkan, yes. Di surga saya lihat, yes. Dan waktu di surga tahun 96, ada anak perempuan memandang saya, ngelihat saya. Anak itu bicara, Babi, saya belum menikah, saya belum pacaran, belum ketemu istri, udah ketemu anak. Dan anak perempuan itu berkata, Babi. Yesus berkata apa? Itu anakmu di masa depan. Di situ saya paham. Hari-hari yang akan terjadi sudah ada di sana. Yes. Tahun 2004 SB jadi presiden. Tahun 2001 seperti sama ajudan Megawati namanya Kolonel Pramono Edi. SB jadi presiden 2004. Dia tidak percaya, itu kakak ipar saya. Gimana bisa melawan incumbent? Tapi di surga saya ngelihat 2004 presidennya SBY terjadi. Maka saya diminta ngawal presiden karena itu adalah tahu masa depan. Nah pada waktu saya di sana ditunjukkan semuanya. Oh ini yang akan terjadi. Nah jadi ini yang akan terjadi. 2020 itu untuk mengarahkan dunia ke semua ke sistem digital. Maka perlu namanya senjata biologi. Apa saudara? Senjata apa? Dan waktu itu saya bicara bahwa corona itu bermutasi terus. Puncaknya 5 tahun dan puncaknya error. Jadi kasus flu biasa. Karena ingat senjata biologis itu ada kadaluarsa. Jelas? 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 Ada apa saudara? Kadaluarsa. Nah waktu itu ada bicara corona 3 bulan 4 bulan, tidak. Saya bicara 3 tahun. Dan setitik terang di tahun 2023 kembali normal. Dan waktu itu tahun 2020 saya bicara. Corona 5 tahun dan tahun 2021 saya bicara bahwa kita mengalami puncak inflasi. Itu tahun 2026. Dan 2025 kita akan masuk resesi ekonomi. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan adalah. Dan sekarang adalah puncak inflasi. Dan masuk ke resesi. Indeks harga saham gabungan drop. Betul? Itu tanda apa? Betul? Dan waktu itu saya bicara puncak inflasi dan nanti daya beli akan turun, deflasi dan inflasi akan bertemu di tahun 2026. Sekarang yang rumah dijual banyak, pembelinya susah, betul? 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 Dan nanti resesi akan berat sekali, tepatnya di bulan April. Start April, Mei, Juni, Juli sampai akhir tahun. Itulah resesi yang terberat sebenarnya. Dan tahun itu saya bicara. Di tahun 2021. Emas akan tembus di tahun 2025. 2 juta. Ya masih ingat angkat tangan coba. Udah tembus, betul? Dan ini beritanya tentang emas. Start 2026 sampai 2027, harga emas dan perak akan naik turun bergejolak, tajam. Jelas? 2026 start tahun ini sampai 2027, harga emas perak akan bergelombang. Naik turun. Ngomong sebelahnya, imanmu jangan naik turun terus. Jadi emas dan perak, ingat, akan apa? Akan apa? Bergelombang. Dan untuk perak,
bermain ada di $50 per troy ounce. Sampai di bawah $100 per troy ounce. Ini kalau yang main saham, ingat tak kasih bocorannya. Kenapa? Komisi 2%. Jadi ingat, selama 2 tahun harga perak akan naik turun, naik turun, naik turun. Kayak roller coaster. Sampai berapa tahun? 2 tahun. Dengan batas berapa? $50 di bawah $100 per troy ounce. Gini. Jelas? 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 Nah, dan emas nanti tembus di tahun 2030. 3.250.000. Tembus, arti tembus itu di atas. Saudara. Nah, penyebabnya apa? Ini saya beritahu nanti. Dan emas tahun 2035 adalah $10.000 per troy ounce. Tembus 5 juta. Nanti yang menikah zaman itu pakai aluminium. Emas udah mahal, perak udah mahal, gimana lagi? Aluminium lah, penting bisa awet, betul enggak? Betul? Pakai apa? Pakai apa? Pakai aluminium. Dan di tahun 996, di situ saya melihat, ini apa yang saya lihat, seluruh hacker seluruh dunia dikumpulkan di Amerika. Itu tahun 96 saya melihat. Tahun 96 saya melihat seluruh hacker-hacker seluruh dunia dikumpulkan di Amerika. Mereka disuruh menyerang sistem pertahanan namanya cyber army. Ingat, bukan security lagi, tapi cyber apa? Army. Ini tahun 96 saya ngelihat. Kenapa buku itu tidak segera diterbitkan sama Pak Gilbert? Karena dianggap mungkin kira orang gila, betul enggak? Betul? Wong zaman dulu handphone aja susah, betul? Tahun 96 itu saya lihat. Dan seluruh hacker ini berkumpul, disuruh menyerang cyber army. Sistem pertahanannya supaya AI mempelajari cara para hacker seluruh dunia dan supaya AI ini menguasai teknik sistem pertahanan dan menyerang para hacker seluruh dunia. Nah, setelah itu saya lihat dan tandanya seperti ini. Seret, seret, seret. A, I, G. Dan ada satu mata manusia di tengah. Mengamati seluruh dunia. Seret, seret, seret. A, I, G. Dan itulah yang mengendalikan dunia. Dan dunia diarahkan semua ke sistem digital. Pembangkit listrik, pembangkit semua diarahkan digital semua. Keuangan, pertahanan, semua 2020. Diarahkan ke semua. Penyatuan mata uang itu adalah digital. Nah, saya itu di situ saudara, saya melihat suatu alat. Dan alat itu akan diaktifkan di tahun 2032. Modelnya alat
Zret, seperti ini. Tapi tajam-tajam gini lah. Dan di tengah ada suatu cahaya, warnanya ungu kebiru-biruan, kehitam-hitaman. Itu ada di ruang bawah tanah, itu hidrogen helium. Titik absolut 273 minus. Dan untuk menjaga kestabilannya, modelnya seperti ini, kayak cangkang gini adalah. Terbuat dari logam tanah jarang untuk menstabilkan medan magnet. Dan disitulah kuantum. Yaitu materi menjadi energi, dan langkah yang ketiga yaitu energi menjadi materi. Di mana di situ tidak ada energi. Elektron, neutron, proton tidak ada. Yang ada hanya materi. Itu lihat tahun berapa? 96. Cahayanya segini nih, bersinar. Biru ke biru-biruan, keunguan, kehitam-hitaman, keperak-perakan, terang sekali. Dan di mana di situ hanya ada apa? Materi. Dan materi. Dan tidak ada namanya energi. Karena energinya sudah menjadi materi. Dan yang keluar dari situ adalah partikel kuantum. Modelnya gini, alatnya gini dah. Saya lihat sendiri dah. Ini terbuat dari palladium dan perak sebagai penghantar untuk partikel kuantum. Dan besarnya itu alat pembangkit dan kuantumnya itu 1 hektar. Besar di bawah tanah. Itu ada di Israel, dikuasai oleh 4 negara sentralnya. Israel, Amerika, Rusia, dan China. Ingat, matahari ciptaan Tuhan, di luar itu made in China. Jelas? 4 negara ini. Nah. Dan pembangkit energinya untuk mengoperasionalkan itu adalah dengan plutonium, pengayaan dari nuklir. Itu di ruang bawah tanah 1 hektar. Dan saya melihat kuantum itu tahun 96. Dan itu di atas superkomputer. Kalau superkomputer hanya misalnya perlu ratusan tahun, puluhan tahun. Tapi kuantum cukup dengan hitungan detik dan menit. Semua terbuka data. Password data, kode semua terbuka. Kalau superkomputer perlu puluhan tahun, ratusan tahun. Ini hanya detik dan menit. Jelas? Detik dan apa? Detik dan apa? Detik dan apa? Menit. Dan apa yang terjadi? Dan ini untuk apa alat ini diciptakan? Mengendalikan dunia. Super multiple posisi. Di tahun 96 saya ngelihat. WA kita ini, video call itu masih posisi. Itu adalah awal dari super multiple posisi. Saya video call ke ibu ini. Tapi 1000 orang bisa ngelihat saya video call secara bersamaan. Betul? Betul? Ingat, sesungguhnya itu mau menyamai Tuhan, Maha Hadir. Mau menyamai. Ingat kesombongan iblis. Jelas? Ingin menyamai apa? Maha Hadir. Tapi tidak bisa, Tuhan Sang Pencipta. Tidak bisa dikalahkan. Kemahadirannya. Itu masih posisi, super multiple posisi, ada di mana-mana sampai di planet. Dan super yang namanya keterkaitan. Ingat saudara, super apa? Super apa? Misalnya, saya WA ke ibu ini, saya hapus pesan sementara, bisa enggak? Bisa, handphone saya terhubung dengan dia, betul? Super keterkaitan, ini belum super, masih keterkaitan.
Tapi kuantum itu super multiple keterkaitan sampai antar planet. Itu teknologi canggih seperti itu. Jadi nanti di masa depan untuk menghancurkan satu negara, pertama dihancurkan dulu sistem perbankannya. Dihack, habis. Uang di bank 1 triliun, kasihan disisain 100.000. Lep hilang adalah. Mau lapor kemana? Karena yang menghack adalah AI hacker. Apa saudara? Apa saudara? AI hacker. Sabotase pembangkit listriknya, shutdown langsung. Terputus, kacau. Itu berlaku untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia gimana Pak Daud? Aman, masih batu bara. Jadi pemadaman listrik se-Indonesia, ngomong sebelahnya, Indonesia aman. Ngomong sebelahnya, Indonesia aman. Masih zaman Soeharto. Betul? PLTU, PLT, semuanya kan masih zaman Pak Harto, betul? 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 Engkong punya, betul? Jadi saudara enggak boleh resah, enggak boleh bingung, 7 hari listrik mati. Enggak ada itu. Kenapa enggak ada? Ngomong sebelahnya, batu bara. Zaman Pak Harto. Betul? Betul? Jelas? Jelas? Yang udah jelas angkat tangan. Ingat, batu bara. Paham di sini? Nah. Baru saya itu pertahanan. Di masa depan, di situ saya ngelihat tahun 96. Lihat, drones. Misalnya ibu ini ngirim drone ke saya. Kuantum ini diaktifkan, negara sana. Shit. Keterkaitan multi posisi. Des, kehack langsung. Bisa nyerang sendiri. Diarahkan kemana? Karena AI-nya hacker. Sejago-jagonya hacker manusia, perlu ngopi, perlu ke toilet. Betul? 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 Perlu istirahat. Lah ini AI hacker tuh non-stop. Kalah saudara. Dan kripto nanti hancur. Di tahun 2032 selesai. Karena apa? Semua data terbuka semua. Kuantum, super multiple posisi keterkaitan. Seperti Bitcoin, siapa penciptanya sampai sekarang tidak ada yang tahu. Betul? Betul? Dan pihak ketiga, perusahaannya mana tidak ada yang tahu. Betul? Tapi pada waktu kuantum dibuka, jebret! Kebuka data semua. Misalnya pencipta kuantum, pencipta kuantum, pencipta Bitcoin misalnya. Jadi ingat pencipta kuantum adalah Israel. Apa saudara? Misalnya pencipta Bitcoin, ke hack kuantum, terbuka. Wah pencipta Bitcoin tidak taunya tukang ojek online gimana. Langsung bubar saudara, betul? 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 Bubar enggak saudara? Bubar, data kebuka semua saudara. Pihak ketiganya enggak taunya made in China, bubar saudara. Betul? Karena semua data kebuka semua saudara. Jebret. 2032. Jelas? Tahun berapa? 2000 berapa? 2. Dimulai. Dan uji coba kuantum itu sudah dimulai sekarang. Venezuela, Iran. Uangnya langsung apa? Hiperinflasi. Hack langsung sistem digital. Selesai. Dan tahun 2032 ke atas
Apa yang menaikkan harga logam? Sekarang saya jelaskan. Ikuti saya semua, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Yang sudah ada, kembali ada dan datang. Tahun 1971, sebelum itu, jadi dunia akan kembali ke tahun sebelum 71. Mencetak uang harus berdasarkan backup emas. Dan tahun 71 ke atas, Amerika mencetak US dollar tanpa backup emas. Karena dia adalah pemenang perang dunia kedua. Tapi sekarang sudah berubah. Muncul dua kekuatan, China dan Rusia. Mereka tidak mau terima kertas. Itu akan dimulai tahun 2032. Karena banyak surat berharga bodong. Nanti yang terjadi di Asia, di Singapura, Amerika, dan London akan terjadi. Misalnya surat berharga 1.000 ton perak, kan tulisan. Nah tahun 2032 dunia memerlukan fisik untuk industri. Kan tidak perlu kertasnya, perlu fisiknya. Mana peraknya? Belum ada, belum ready, atau masih cadangan dalam tanah. Itulah nanti di tahun 2032 yang menaikkan semua harga logam. Karena banyak surat berharga bodong. Jadi mulai sekarang, emas fisik, perak fisik, tembaga fisik. Tembaga nanti akan naik di masa depan, tahun 2035 $100 per poundnya. Ingat, komisi 2%. Jelas? Jelas? Karena dunia akan kembali ke fisik. Karena apa? Waktu komputer kuantum diaktifkan, 4 negara ini tergantung kepentingannya gimana. Negara ini kepentingan. Pak, kalau terjadi perang dunia ketiga, Indonesia gimana? Ngomong sebelahnya, aman. Kenapa aman? Untuk perang, ini saya beritahu, itu biaya besar. Dan harus ada kepentingan. Amerika menyerang Venezuela, kepentingan apa? Minyak dan perak. Greenland, kepentingannya apa? Logam tanah jarang dan lain-lainnya, betul? Nyerang Indonesia itu rugi. Pertama, serangan udara. Maksimal dalam pertempuran itu 2 bulan, 3 bulan. Serangan udara. Dan biayanya triliun. Betul? 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 Biayanya apa? Triliun. Kedua, yang paling berat lagi kalau di Indonesia, nyerbu itu berat negara lain. Negara kepulauan laut. Logistik. Biayanya lebih besar, betul? Ketiga, kalau logistik itu 6 bulan. Distribusi perang laut itu bisa 6 bulanan. Karena pengiriman. Yang ketiga, pertempuran yang paling berat itu di darat. Bisa tahunan, bisa bertahun-tahun. Ukraina aja sampai kan belum selesai. Timur Leste berapa tahun akhirnya lepas juga. Betul? Pertama biaya besar. Kedua, kepentingannya apa? Indonesia non-blok. Amerika peluk emas. Kerjasama di privat, betul enggak? Cina punya kepentingan, ribut. Enggak ribut-ribut. Perlu nikel dia. Kerjasama sama Indonesia, nikel. Di Sulawesi, betul? Rusia, China, Jepang. Ribut enggak bisa. Dia punya kepentingan juga. Toyota, mobil-mobil di Jepang produksi sini, betul?
semua negara diajak kerjasama. Nyerang gimana? Pertama biaya besar, kedua penting win-win solution sama-sama cuan. Selesai. Waktu perang dunia ketiga, tenang. Indonesia paling aman. Tepuk tangan. Kenapa? Non-blok. Semua diajak kerja. Perang sama siapa gitu? Pertama biaya perang itu besar, betul? Serangan udara, bisa sebulan 2 bulan, betul? Serangan laut, logistik kepulauan, itu berapa? Itu laut itu lebih besar. Masih pertempuran di darat. Ingat, kepulauan kecil, gerilya, betul? Berat, rugi. Udah usah diserang aja udah kerjasama. Jadi saudara enggak perlu khawatir. Indonesia aman. Mati lampu, enggak bisa. Kenapa? Tergantung batu bara, tinggal nambang. Karena teknologinya Indonesia bukan nuklir. Yang bisa dihack AI hacker itu, yang harus ada pembangkit listriknya nuklir. Jelas? Karena ada radioaktif. Kayak Jepang itu nuklir, betul? Betul? Nah, Ukraina, betul? Nah, Indonesia apa? Batu bara. Mesinnya zaman apa? Pak Harto. Justru karena manual, masih konvensional, Indonesia itu aman. Pak, kalau sertifikat elektronik gimana? Sertifikat elektronik di Indonesia juga aman. Kuncinya di akte jual beli, itu kan bukan digital, tanda tangan tertulis, betul? Warkah BPN, ketika backup data, dari sertifikat elektronik semua aman. Jelas? Jelas? Karena kuncinya ada di mana? Di notaris, akte jual beli, itu basic dasarnya. Jelas? Makanya akte jual beli saudara tidak boleh hilang. Karena itu basic dasar. Yang tidak bisa dihack. Sama hacker sampai nge-hacker. Jadi ingat, yang berharga itu adalah logam di masa depan. Dan ketahanan pangan. Maka semua saya sarankan berkebun dari tahun 2020. Karena harga pangan naik, yang tidak naik hanya harga diri. Betul? Dan ini puncak apa? Inflasi. Jelas? Puncak apa? Puncak inflasi. Dan ingat, enggak usah khawatir. Tuhan pelihara kita. Waktu saya tanya Tuhan gini, Tuhan kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi sudah enggak usah khawatir, Indonesia ini bisnis paling enak itu di Indonesia. Tepuk tangan. Jangan berpikir bisnis di Amerika, di Australia lebih enak. Salah, lebih enak Indonesia. Apa buktinya? Di Amerika sama di Australia, Anda punya restoran, ada kecoak satu lewat, masalah hukum. Betul ya? Indonesia tikus lewat. Bukan kecoak lagi, tikus lewat. Ngomong apa? Biasa. Bukan kecoak lagi, tikus. Betul? Di Amerika, di Australia itu ribet. Masalah izin, masalah pajak, masalah macam-macam. Yang paling enak itu Indonesia udah. Makanya saudara, Pak, bagaimana bertahan untuk 2026? Ini saya semua, apa yang ada dalam hidupku? Ini saya semua, apa yang ada dalam hidupku? Apa yang dipercaya Tuhan dalam hidupku? Itu yang aku pegang untuk bertahan. Jelas? Tepuk tangan dulu. Yang kau pegang sekarang salon, fokus salon. Kamu pegang kue, fokus kue. Dan pesan satu hal, jangan hutang. Bank atau nambah hutang.
Karena kondisi seperti ini masih sampai 2032. 2027 ekonomi baru gerak loh saudara. Pulihnya 2032. Dan Cina menguasai Indonesia ekonomi itu di 2035. Hanya 4 yang bertahan. Ini semua pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Ketiga, logistik, distribusi. Apa saudara? Logistik apa? Distribusi. Termasuk itu toko besi, toko emas, yang material kandungannya ada di Indonesia lebih banyak, itu aman. Jelas? Tapi ingat industri dikuasai Cina. Jelas? Kayak garment, tekstil dikuasai Cina. Kuliner aman, kecuali Chinese food. Kenapa? Yang asli datang. KW lewat. Sekarang udah mulai. Betul? 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 Itu terjadi. Saya memberitahu sejak tahun 2020. Yang asli datang. Kuliner Nusantara. Yang keempat tanah. Di 2035 akan terbit pembatas hak kepemilikan tanah. Hak GU, hak GB akan dipersulit atau terbatas. Atau tiba-tiba di stop. Itu tahun 2035. Terbit undang-undang. Pembatasan hak kepemilikan. Dan yang paling aman adalah sertifikat hak milik. Sekarang sudah mulai. Tanah telantar. Betul? Betul? Padahal saya khotbah ini sudah saya beritahu sejak tahun 2020. Sekarang akan dimulai. Pak, inikah kesusahan? Belum. 2032 itu baru permulaan. Ngomong sama sebelahnya, permulaan bro. Jelas? 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 Tahun lalu 2024 saya pernah khotbah semua supaya nyimpan emas walaupun 1 gram. Masih ingat? Waktu itu emas masih berapa? 1.700.000. Tahun 2020 saya suruh nyuruh megang emas semua. Supaya nabung emas, karena emas akan naik. Tapi ingat saudara, 2 tahun emas akan naik turun, kayak roller coaster gini. Emas perak naik turun, tapi arahnya naik. 2030, 3.250.000 tembus, arti tembus di atas itu. Jadi saudara yang punya berkat, simpan emas dan perak. Sedangkan uang rupiah hanya untuk bertahan transaksi. Karena kita tinggal di Indonesia. Dan selalu siapkan uang cash. Masih ingat? Ya masih ingat angkat tangan saudara. Jelas? Siapa apa? Uang cash. Pak, mata kuliah apa di masa depan yang bertahan? Hanya ada 2. Pertama IT, kedua hukum. Kenapa? Karena hukum tidak bisa diwakilkan AI. Jelas? Jelas? Hanya 2 ini mata kuliah. Nanti manajemen macam-macam semua AI. Dan di masa depan saya melihat, saya kasih tahu, listrik nanti tidak pakai kabel. Di masa depan saya melihat, itu permulaan teknologinya itu di 2035. Terbuat dari perak, maka perak akan banyak dibutuhkan dunia. Tes gitu, mengalir tanpa kabel. Karena apa? Dari frekuensi, dari medan magnet.
frekuensi. Jadi nanti listrik di masa depan itu tidak pakai kabel. Kalau sekarang kabel-kabel kan, betul? Betul? Nanti saling gini lah, tes, tes. Tapi itu dimulai tahun 2035 ke atas. Pak Dot masih hidup enggak? Enggak tahu. Karena saya hanya menyampaikan pesan sampai 2035. Hukum dan apa? IT. Hanya dua ini yang digunakan. Yang lain AI. Bahkan nanti di masa depan, saingan pendeta adalah AI. Penyanyi juga AI. Jelas? Jelas? Tetapi ingat, yang mengendalikan AI itu lebih hebat. AI hacker. Apa saudara? Bagaimana ngelawannya? Tapi Tuhan bicara, hadapi dengan fisik. Sehebat-hebatnya kuantum, kena banjir badang, ya selesai. Betul enggak? Artinya semua kembali ke Jadi semua saya sarankan, emas harus fisik. Jangan digital. Perak ya fisik. Tembaga ya fisik. Karena di masa depan yang berharga adalah fisik. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, kripto habis. Hancur di 2032. Karena akan terbuka semua data. Kripto yang bertahan. Nah ini ada yang hancur, habis, ada yang bertahan. Betul? Kripto yang ada backup emas fisik dan backup perak fisik dan pertambangan fisik. Itu yang bertahan. Karena data kebuka. Semua perusahaannya, semua pihak pertama, pihak ketiga, semua kan terkoneksi, kelihatan semua adalah. Terbuka semua. Jelas? Pak, Indonesia gimana? Aman. Hanya pusing hanya satu. Cari duit susah. Tapi tenang aja. Tuhan pelihara saudara. Di Indonesia ngomong sebelahnya, asal tidak malas. Hidup. Kalau di Indonesia, asal tidak malas itu hidup. Karena tanahnya subur. Asal mau makan bayam, kangkung, hidup. Betul tak? Betul? Tidak usah banyak-banyak. Yang tinggal di pinggir laut, asal punya pancing, hidup. Betul? Betul? Di Indonesia ini enak gitu. Ingat, ngomong sebelahnya, bisnis paling enak tetap di Indonesia. Bayangin, tikus lewat tidak ada masalah. Betul? Amin. Jadi ingat, secupak sedinar. 3 cupak jelai, 1 dinar. Artinya di masa depan yang berharga adalah logam. Jelas? Jelas? Dan waktu krisis berkebun dan beternak itu betul. Tapi yang berharga adalah saya mau tanya. Alkitab sudah menyatakan enggak? Sudah. Transaksinya untuk beli makanan dengan apa? Dengan apa? Yang berharga apa? Logam. Betul? Betul? Mineral. Mari kita berdiri saat ini. Ingat, pemadaman listrik aman tidak di Indonesia, saudara? Kenapa aman? Zaman apa?